sudah mendengarkan pengumuman hari ini, Ya. penetapan hasil rekapitulasi dari KPU Jakarta. Ini mungkin sudah tidak tahu apakah ini kejutan atau bukan kejutan lagi, tapi bagaimana mengomentari bahwa Pramono Rano Karno ini berhasil merebut suara 50,07%. Kalau pertanyaan diajukan 2,5 bulan lalu atau 3 bulan ya pada saat pendaftaran, pasti orang akan menyangka bahwa ini sesuatu yang bisa disebut mission almost impossible. Karena Mission almost impossible. Kenapa? Karena memang saya kebetulan punya data pada saat bulan Juli sebelum pendaftaran, dan saat itu belum ada keputusan MK ya. Jadi saat itu PDI Perjuangan dianggap tidak bisa memajukan calon. Saat itu saya mencoba membaca dalam konteks apakah Ridwan Kamil Suswono kuat atau tidak, dan apakah Anies dan Ahok juga masih kuat atau tidak. Walaupun saat itu sepertinya akan disingkirkan untuk bisa maju. Karena Kimples borong semua partai begitu kan. Saat itu Mas Pram saya masukkan juga namanya, di simulasi banyak nama, hanya 0,1%. 0,1%, karena tingkat pengenalannya saat itu hanya 13%. Itu 2 bulan lalu ya? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Kalau kita lihat memang apakah mengagetkan? Tidak. Mas Pram mungkin saya, Prof. Ibnu tahu sebagai orang politik, membaca berita politik. Tapi dalam konteks orang awam, Pramono Anung ini orang yang di belakang layar. Dia sekap, dia betul pernah jadi wakil ketua DPR, dia sekjen PDI Perjuangan. Tapi itu dulu, 10 tahun terakhir dia di belakang layar. Sehingga tidak mengagetkan ketika suara 0,1%. Tetapi ketika keputusan MK keluar, dan kemudian perkembangan politik dalam masa kampanye memperlihatkan Ahok mendukung, apalagi Anies kemudian mendukung, mantan gubernur lain juga mendukung. Saya melihat memang ada tren yang tidak terlalu mengagetkan ketika kemudian cenderung RK Suswono akan turun. Kenapa? Karena mereka anti klimaks dalam prosesnya. Awal-awalnya tidak disiapkan untuk bertarung, tapi disiapkan untuk masuk dalam skenario settingan melawan pasangan independen yang sudah pasti kalah menurut orang, atau lawan kota kosong. Ya. Berbeda dengan Pram dan Dul, walaupun titik startnya kecil, tapi mereka akhirnya jadi pusat perbincangan karena dianggap lahir dari proses yang dianggap lebih mewadahi aspek demokrasi keputusan MK tadi. Ya, kita ingat bersama waktu itu ya. Betul, dan di sisi lain menurut saya hal yang menjadi sesuatu yang paling bisa di-highlight dan di-bold, ada positioning yang berbanding terbalik diambil oleh Emil dengan Pram. Emil menurut saya, kritik saya kepada Kang Emil, saya kenal lama, terlalu menghabiskan energinya untuk menunjukkan dirinya, atau gelendotan bahasa saya, dengan kekuatan-kekuatan besar. Menunjukkan diri didukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, didukung oleh 12 partai, dan lain-lain. Pramono Anung sebaliknya, ingin menunjukkan dirinya, saya bukan sekedar merah. Makanya yang dipilih ketua tim sesnya bukan kader PDI Perjuangan, calon tong. Warnanya tidak merah tapi oranye. Lalu kemudian kekuatan terbesarnya bukan dari partai, tapi relawan, Jackmania, sampai kemudian bersatunya kekuatan terbesar yang sempat terbelah, namanya Ahokers dengan anak Abah. Dan narasi-narasi seperti ini menurut saya lebih bisa diterima oleh masyarakat Jakarta, yang akhirnya Pram ini mengamini mitos yang 2 kali sebelumnya terjadi di Pilkada 2017 dan 2012, yang menang ini pertama pasangan selalu nomor urut 3 kita. Kalau ini kebetulan lah gitu ya, nomor keramat. Yang kedua, bahwa yang menang itu selalu yang surveinya awalnya kecil, yang dianggap kuda hitam. Yang ketiga, yang menang itu selalu yang koalisi pendukungnya jumlahnya kecil. Karena pada titik itulah biasanya pasangan seperti ini lebih rajin turun ke masyarakat dan merangkul berbagai kalangan. Oke, menarik ya. Ada sebenarnya banyak faktor, tapi ketika tadi Mas Toto mengatakan dari 3 bulan yang lalu sebenarnya dari tingkat pengenalan Mas Pram ini jauh sekali. Prof, ini kita boleh analisa ya dari sosok Pramono Anung dulu. Ketika tadi disebutkan tingkat pengenalannya sebenarnya masih jauh sekali, tapi kemudian dalam 3 bulan kemudian sampai bisa melesat bahkan jadi pemenang pilkada. Atau ketika kita kembali lagi kepada mesin partai yang kemudian adalah gerakan yang sangat menyokong para paslon ini, kan kembali lagi koalisi Indonesia Maju atau Kimples ini mendukung jelas si Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ini apakah menjadi evaluasi tersendiri? Karena kita lihat kan Kimples ini sebenarnya kekuatan yang sangat besar dibandingkan PDIP sendiri. Pertama, pilkada itu tidak bisa ditempatkan sebagai pertarungan antar parpol. Jadi faktor tokoh itu faktor nomor 1. Faktor parpol itu faktor sekunder.
Itu terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Jadi nggak bisa menggunakan logika matematika politik, kalau didukung lebih baik parpol kemudian sudah pasti menang. Yang kedua, kalau kita lihat juga khusus Jakarta, ada mitos tadi, bahwa yang didukung oleh banyak parpol, atau bahkan didukung yang dianggap oleh pihak penguasa selalu kalah. Ingat dulu kejadian Foke kalah dengan Jokowi Ahok 2012, 2017 Ahok kalah dengan Anies Sandi, dan sekarang Pramdandul. Praktis kalau partai parlemen hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Dan di situ menurut saya ada kecerdasan dari pasangan Pramdandul tadi, bahwa ketika menyadari pertarungan ini dimaknai sebagai pertarungan antar parpol, selesai 80 lawan 15% gitu misalnya, akan terjadi seperti itu, atau 85 lawan 15%. Yang kemudian dilakukan oleh Pramdandul adalah melepaskan warna itu, sehingga kemudian pertarungan ini menjadi cair. Pertarungan ini menjadi pertarungan memperebutkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di Jakarta, termasuk kemudian menempatkan dirinya, oke, saya kalah dalam jumlah parpol, tapi jumlah belusukan saya dan jumlah titik yang saya kunjungi akan lebih banyak. Dan itu pola yang juga terjadi pada 2012 dan 2017. Oke.